Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan ibu bapak dosen. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi sains pengganti UAS. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu bisa diperkenalkan Priscilla. Nama lengkapnya? Salsabila Putri Wijaya. Umurnya 17 tahun. Baru lulus SMA ya? Oke. Nah, dan kali ini saya dan sepupu saya ini, kebetulan sepupu saya, akan membahas atau berdiskusi seputar topik alergi. Oke. Buat siapa nama panggilannya? Prisil. Oke, Prisil. Sebenarnya Prisil mau nanya dong, kamu punya alergi nggak sih? Enggak. Tadi katanya nggak punya alergi ya? Iya. Kalau misalkan kayak saudara-saudara kamu ada yang punya nggak sih? Ada. Nah, dia tuh kira-kira alerginya apa tuh? Debu sama udang. Oh. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kamu tau nggak sih kayak kalau alergi tuh biasanya dia kenapa gitu? Reaksinya apa gitu? Biasanya sih kalau yang aku lihat gejala alerginya sepupu aku atau adik-adik aku itu gatel-gatel kulitnya, terus bersin-bersin, gak berhenti-berhenti. Itu aja sih yang aku bisa lihat. Kan tadi kamu udah bilang kayak saudara-saudara kamu tuh alergi debu, udang, terus biasanya gatel-gatel, bersin-bersin gak sih tadi? Iya. Nah, itu tuh, tapi kamu tau gak sih sebenarnya proses dibalik itu tuh kayak gimana? Mungkin karena tubuh kita nolak atau gimana gitu, aku kurang tahu sih. Oke. Boleh aku jelasin? Boleh? Oke. Nah, tadi kan kamu udah jawab tuh. Jadi sebenarnya alergi itu tuh proses dimana ada suatu substansi atau suatu hal yang masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kita tuh memberi reaksi tertentu karena sensitif dengan hal tersebut. Nah, yang masuk ke dalam tubuh kita itu disebut namanya alergen. Alergen. Nah, biasanya si alergen ini yang tadi kamu bilang udang gitu-gitu. Nah, contohnya tuh kayak makanan tadi, debu, terus ada kayak digigit serangga bisa, terus habis itu bahan-bahan tertentu yang kayak latex. Tahu kan latex? Tahu. Nah, terus juga macam-macam banyak deh, termasuk obat-obatan juga bisa menyebabkan terjadinya alergi terhadap seseorang gitu. Nah, kok bisa kayak hal-hal yang kayak gitu tuh menyebabkan alergi gitu. Nah, jadi di dalam tubuh kita tuh ada yang namanya kamu tahu kan di dalam tubuh kita tuh ada antibodi. Antibodi tahu kan? Tahu. Fungsinya buat mempertahankan imunitas tubuh, ngerti kan? Nah, jadi ada suatu antibodi, dia itu namanya IgE. Nah, si IgE ini fungsinya itu untuk ngedetek adakah si alergen yang masuk ke dalam tubuh kita apa enggak. Nah, abis itu si IgE ini dia tuh bagian bawahnya itu nempel sama suatu sel, namanya tuh mast cell. Nah, gimana bisa si hal-hal kecil ini menyebabkan bersin-bersin dan lain-lain itu? Jadi alergen masuk ke dalam tubuh kita. Habis itu si IgE ini ngedetek. Nah, dia tuh nge-trigger kerja si mast cell itu sehingga si mast cell ini ngeluarin senyawa-senyawa kimia yang termasuk namanya ada histamin di situ. Nah, senyawa-senyawa kimia inilah yang membuat kita ini mengalami gejala-gejala yang kayak tadi tuh, yang kayak bersin-bersin, habis itu gatel-gatel, terus habis itu apa lagi ya? Ya macam-macam itu deh. Nah, ya udah, itulah proses terjadinya alergi. Emang terdengarnya cukup rumit ternyata ya. Dari proses, maksudnya kan kita lihat cuma kayak bersin-bersin apa gimana, padahal hasilnya itu tuh bentuk pertahanan tubuh diri kita. Iya. Rumit banget ya. Oke, makasih ya penjelasannya. Nah,
tunggu dulu, belum sampai situ. Oke. Nah, tapi setelah penjelasan ini, menurut kamu si alergi ini bisa disembuhin gak sih? Enggak sih, cuman kayaknya bisa di maintain. Nah, kalau di maintain gitu kamu tuh nggak caranya gimana? Kalau misalnya alergi debu, rumah harus bersih, lebih dihindarin aja apa yang bikin kita alergi. Nah, iya betul itu. Kayak banyak macam-macam cara kita untuk menanggulangi si alergi ini. Yang kamu sebutin juga benar, kayak menghindari sumber alerginya. Terus juga ada sebuah terapi namanya imunoterapi. Jadi si pasien yang akan menjalani imunoterapi ini dia tuh kayak distimulasi. Jadi dia dikasih zat-zat apapun yang membuat dia alergi dalam dosis yang kecil. Karena distimulasi terus, itu tuh mungkin bisa mengurangi alergi yang dipunya. Kan tadi kita udah bahas kayak menghindari si sumber alerginya, terus imunoterapi, terus juga sebenarnya obat-obatan juga bisa membantu kita setidaknya mengurangi gejala dari si alergi yang kita punya. Contohnya kayak obat antihistamin, karena kan tadi gara-gara si histamin kan kita jadi mengalami gejala ini. Dengan si antihistamin ini kita kayak menekan jumlah si histamin itu, dan sehingga gejala yang kita alami juga berkurang. Oke, jadi kira-kira gimana nih Prisil? Kamu udah lebih tahu nggak tentang alergi ini? Udah lebih tahu dong, kan udah dijelasin tadi. Oke, makasih ya Prisil atas kesempatannya kali ini ya. Oke, makasih kakak. Oke, dengan begitu pula video ini akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.